Setengah 3 pagi, saya memulai perjalanan untuk mampir sejenak keluar dari penatnya kota. Dari mulai jumpa teman, menembus sunyi Jakarta Bogor, hingga melewati tikungan-tikungan Cikidang yang ikonik. Semuanya terasa seperti membuka lembaran baru. Sesampainya di Pelabuhan Ratu, ombak Cimaja menyambut. Bubur hangat jadi pelepas lelah, dan pemandian air panas Cisolok jadi tempat merilekskan badan. Ditutup dengan makan seafood di Karanghawu sambil menikmati suara ombak yang menghantam karang. Ini episode 1 dari Mampir Sejenak, perjalanan singkat yang sederhana tapi penuh cerita. Sekarang jam 2:30 pagi. Rumah masih gelap, jalanan masih sepi, dan sebagian besar orang mungkin baru masuk fase tidur paling nyenyaknya. Tapi di momen kayak gini, saya baru mulai aktivitas. Ada sesuatu yang saya suka dari keberangkatan menjelang subuh. Rasanya kayak dunia kasih ruang buat kita mulai duluan. Saya sudah siap, motor sudah dipanaskan sebentar. Rasanya ada campuran antara ngantuk, excited, dan tenang. Touring pagi-pagi itu memang punya vibe yang beda. Dan hari ini spesial, karena ini adalah episode pertama dari seri Mampir Sejenak. Mampir Sejenak adalah konten liburan singkat saya. Kadang hidup terlalu padat, pekerjaan, deadline, ketemu orang, tanggung jawab. Dan sebelum kita sadar, pikiran sudah penuh. Jadi saya butuh satu hal, keluar sebentar, mampir sejenak, ambil udara, mengisi ulang kepala. Pagi ini saya akan touring ke Pelabuhan Ratu. Perjalanan yang sebenarnya nggak terlalu jauh, tapi cukup buat ngasih pengalaman baru dan waktu untuk diri sendiri. Dan ini SPBU BMP Daerah Simpruk, meeting point saya dan teman saya. Tempat ini entah kenapa selalu jadi tempat kita memulai perjalanan jauh. Mungkin karena fasilitas lengkap, mungkin karena lokasinya strategis, atau mungkin karena orang-orang yang lewat sini selalu kelihatan siap untuk petualangan. Cuma karena ini belum masuk subuh, jadi ya masih tutup. Teman saya sudah datang duluan, kita langsung pairing intercom buat ngobrol selama di perjalanan. Perjalanan nanti lumayan panjang, dan kalau touring, minum itu penting. Kita sering fokus ke jalan tapi lupa hidrasi. Dan jangan lupa ngemil dulu walau sedikit, karena di jalanan bakal dingin banget. Kami mulai masuk ke Jalan Raya Jakarta Bogor. Ini salah satu rute klasik untuk keluar dari Jakarta. Jalanan panjang lurus, lampu toko yang berderet, dan suasana yang secara perlahan berubah dari hiruk-pikuk kota ke suasana pinggiran. Jam segini udara enak banget, dingin, tapi nggak menusuk. Suara mesin motor juga jadi lebih halus karena udara masih lembab. Yang menarik adalah, makin jauh dari Jakarta, makin sedikit suara, lampu makin jarang, dan itu justru bikin perjalanan jadi lebih tenang. Saya paling suka bagian ini. Kota berlalu di belakang, dan di depan cuman ada jalan panjang dan pikiran yang masih kosong. Touring itu kadang bukan soal destinasinya, tapi ruang yang diberikan untuk diri sendiri. Di Bogor, ritme jalan mulai berubah. Ada orang yang mulai buka warung, ada orang yang mulai olahraga, dan dunia mulai bangun.
Di titik ini, saya mulai ngerasain rasa excited, karena semakin dekat dengan Cikidang, semakin dekat ke bagian perjalanan yang paling saya tunggu. Sebelum masuk ke Cikidang, kami pastikan bensin terisi penuh supaya aman saat melewati Cikidang. Ada 2 pom bensin sebelum masuk ke Cikidang. Kami singgah ke pom bensin yang pertama. Dan nanti di pom bensin terakhir akan ramai orang-orang touring yang makan, sholat sambil menunggu matahari mulai naik. Karena daerah Cikidang ini cukup minim penerangannya ya. Dan kebetulan momen di pom bensin terakhir ini tidak ada karena saya lupa ngerekam ya. Dan ini jalur Cikidang. Siapapun yang pernah touring ke Pelabuhan Ratu pasti tahu ini. Cikidang itu bukan sekedar jalan biasa. Ini semacam taman bermain untuk para rider. Jalannya panjang, berkelok, naik turun, dan pemandangannya luar biasa. Ada bagian di mana lembahnya dalam sekali dengan kabut yang naik perlahan. Ada bagian di mana tikungannya panjang dan halus. Di sini kita benar-benar harus fokus, hilangkan ego kebut-kebutan, nikmati jalan tapi tetap aman. Kami sempat berhenti sebentar di sebuah titik yang agak tinggi. Anginnya kencang, dinginnya masih terasa, dan matahari baru setengah naik. Ada aroma tanah basah yang khas dari hutan-hutan pagi. Berhenti gimana tuh? Begitu motor saya turun dari jalur Cikidang, kami mulai mencium aroma laut Pelabuhan Ratu. Di sini perut mulai terasa lapar. Sesampainya di kawasan pantai, mata saya langsung tertarik ke satu warung bubur yang sederhana. Warungnya berada di gerobak dengan bangku panjang di sebelahnya, dan ada pilihan sate yang bikin makin lapar. Entah kenapa, justru tempat seperti itu yang paling menggoda setelah perjalanan jauh. Saya parkir motor dan langsung pesan ke penjual yang sangat ramah. Waktu buburnya datang, wah tampilannya sederhana, tapi aromanya langsung bikin suasana jadi hangat. Bubur putih yang lembut, taburan ayam suwir, ditambah kecap sedikit dan sambal yang kelihatannya pedas tapi bikin penasaran. Ya, Bu, sebenarnya dia cuma warung sih, itu warung sih. Warung aja. Cuman view-nya di atas bukit aja. Apa berendam aja loh kayak gitu. Hah? Ya. Kalau dari sana berendam, jauh nggak? Penasaran aja. Air panas dulu daripada si Habibie. Oh gitu. Boleh. Pelabuhan Ratu itu punya sejarah panjang. Sejak zaman kolonial Belanda, daerah ini dikenal sebagai pelabuhan penting karena langsung menghadap Samudra Hindia. Ombaknya besar, arusnya kuat, dan tempat ini sudah dipakai sebagai jalur pelayaran dari abad ke-17. Tapi yang bikin Pelabuhan Ratu unik adalah campuran antara sejarah maritim dan cerita rakyatnya. Di sini, legenda Nyi Roro Kidul berkembang kuat.
Banyak nelayan percaya ada hubungan antara Laut Selatan dan penguasa goib. Beberapa hotel lama bahkan punya kamar khusus yang katanya dipersembahkan untuk sang ratu laut. Tapi di luar cerita itu, Pelabuhan Ratu punya daya tarik yang lebih manusiawi. Kita bisa lihat kehidupan sehari-hari nelayan, kapal kecil, jaring ikan, anak-anak yang main di pinggir pantai. Semua sederhana, tapi otentik. Setelah sarapan selesai dan cukup istirahat sejenak, kami langsung pindah ke pantai Cimaja. Begitu motor saya mulai mendekati Cimaja, ada satu hal yang langsung terasa. Suasananya berubah. Kalau di pusat Pelabuhan Ratu, anginnya campur antara aroma ikan dan suara kapal, di Cimaja, anginnya terasa lebih bersih, lebih kosong, lebih liar. Begitu sampai, saya langsung disambut suara laut yang khas. Ombaknya bukan tipe yang pecah pelan. Cimaja punya suara ombak yang berat, seperti ada sesuatu yang besar dari jauh jatuh ke laut. Bagus nih, kabut gitu. Lihat aja sih. Setelah puas duduk santai di pantai Cimaja, kami memutuskan buat lanjut jalan ke pemandian air panas Cisolok. Dari Cimaja ke Cisolok itu nggak terlalu jauh, tapi perjalanannya selalu punya cerita sendiri. Saya jalan pelan, motor saya kayaknya juga ngerti kalau perjalanan ini lebih buat dinikmati daripada dikejar. Di kanan kiri pemandangannya berubah dari garis pantai ke rumah-rumah penduduk, lalu sawah yang hijau lebar dan bukit-bukit kecil yang mulai naik turun. Sampai akhirnya motor berhenti di parkiran, suara air mengalir langsung terdengar dari jauh. Tapi yang paling khas dari Cisolok adalah suara semburan air panas yang keluar langsung dari antara bebatuan. Itu unik banget.
Wah. Hah? Indikator juga ya nawar. Oh dikasih. Saya tahu berempat. Zero sugar, kalorinya nol nggak tadi? Iya. Pemanisnya kali ya, beda ya. Enggak sih, energi dari lemak nol. Kalori. Gula nol. Setelah dari pemandian air panas Cisolok, saya memutuskan buat cari makan siang. Mumpung lagi di daerah Pelabuhan Ratu, rasanya nggak lengkap kalau belum makan seafood. Saya berhenti di salah satu warung yang cukup rekomendasi di Google Map. Begitu duduk, langsung dikasih menu yang sederhana, tapi semua kelihatan segar, seperti ikan, cumi, udang, dan lain-lain. Kita pesan cumi goreng tepung, ikan bakar sama cah kangkung. Minumnya teh hangat. Kita makan sambil mendengar ombak di depan. Dan entah kenapa, makan seafood sambil dengar suara laut selalu bikin rasanya 2 kali lipat lebih enak. Makasih. Iya, iya. Iya, iya. Iya, makasih ya, Pak. Hati-hati ya. Iya, iya. Masukin, ha. Aku kantongin aja. Iya, kantongin, ha. Tapi enggak. Masih? Makasih, Pak. Hati-hati ya, masukin. Siap.
Jadi itu perjalanan hari ini, episode 1 dari Mampir Sejenak. Mulai dari berangkat jam setengah 3 pagi, lewat Jakarta Bogor, menikmati kelokan Cikidang, sampai akhirnya menikmati hari di Pelabuhan Ratu. Di perjalanan pulang, kami mampir sejenak di kedai kopi sederhana di Cikidang untuk sekedar ngopi dan istirahat. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan panjang ini. Nanti di episode selanjutnya, saya akan eksplor lebih banyak tempat di pantai lain, tempat makan, spot foto, dan apapun yang menarik. Kalau kalian juga merasa sumpah atau capek dengan rutinitas, mungkin sudah waktunya buat ya mampir sejenak. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kopi lumut apa mas? Di dalam ada tempat. Ada om buat santai, buat duduk. Pakai maca om kopi lumut. Oh, kopi gula aren deh. Samain deh, gulanya. Gulanya dikit aja mas ya. Yang satu. Samain. Oh, dua-duanya gula dikit. Kita segar ya. Iya. Iya. Ini langsung bayar atau nanti? Bebas om, mau sekarang mau nanti boleh. Ya, ke dalam dulu ya mas ya. Iya, pakai dulu. Aduh. Sini bisa mas? Kenapa? Bisa sini bawah situ. Enggak sih, kalau ke bawah. Oh sini aja. Iya.